Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen Isna Kasmilawati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Andrean Saputra, NPM 30619560058 sebagai pemateri 1, Anissa Normalini, NPM 30619566046 sebagai pemateri 2, dan saya sendiri Aulia Hidayani, NPM 30619566047 sebagai moderator, dan Muhammad Taufik Saleh, NPM 30619566053 sebagai pemateri 3. Baik, materi yang akan kami sampaikan ialah tentang pendekatan pembelajaran bahasa. Mungkin langsung saja dipersilahkan kepada pemateri. Definisi pendekatan pembelajaran. Pendekatan menurut Kosadi dan kawan-kawan 1979 adalah seperangkat asumsi mengenai hakikat bahasa, pengajaran dan proses belajar mengajar bahasa. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. B. Penerapan pendekatan pengajaran bahasa dalam pembelajaran. A. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam pembelajaran yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Zuxdi dan kawan-kawan 1997 atau 32. Sejalan dengan itu, maka mata pelajaran apapun orientasinya pada pendekatan tujuan, demikian juga pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Penerapan pendekatan tujuan ini sering dikaitkan dengan cara belajar tuntas. B. Pendekatan tematik. Pendekatan tematik merupakan suatu strategi yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada pelajar. Ariantani 2003. Keterpaduan dapat dilihat dari segi proses. Di sini saya akan melanjutkan materi. C. Pendekatan komunikatif. Munculnya pendekatan komunikatif inilah yang menandai perubahan pandangan pengajaran bahasa dari struktural ke fungsional. Dengan demikian, pembelajaran bahasa dengan menggunakan pendekatan komunikatif lebih tepat dilihat sebagai sesuatu yang berkenaan dengan apa yang dilakukan, fungsi, atau berkenaan dengan makna apa yang diungkapkan, nosi, melalui bahasa, bukannya berkenaan dengan butir-butir tata bahasa atau struktural. D. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa sebagai perangkat kaidah. Maka pembelajaran bahasa harus mengutamakan penugasan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan didasarkan pada asumsi bahwa belajar merupakan proses pengubah tingkah laku, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. CBSA merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang mengutamakan aktivitas mental, psikologis siswa. Siswa berperan sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru berfungsi sebagai pembimbing, pengamat, dan memberikan bantuan apabila diperlukan. F. Pendekatan integratif atau holistik. Pendekatan integratif merupakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan cara berpikir menyeluruh yang berhubungan dengan semua aspek keterampilan berbahasa, bagaimana kesatuan yang bermakna. Rothman 1991 pasal 276. Dalam pembelajaran bahasa, materi pembelajaran bahasa disajikan secara terpadu, yaitu terpadu antara materi
dalam pembelajaran bahasa yang berpijak pada satu tema tertentu. G. Penerapan pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik. Dalam bahasa Indonesia, pendekatan terpadu ini dapat dilakukan mulai dari teori lalu siswa diberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan dikaji ulang secara teoritis. H. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang menentukan bahwa pengetahuan kita merupakan konstruksi atau bentukan kita sendiri. Terkait dengan hal ini, Van Gieselvert atau dalam Suparno tahun 1997 menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realitas. Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Artinya, pengetahuan itu bukanlah gambaran dari dunia kenyataan, tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman melalui pembentukan skema, kategori, konsep, dan struktur secara termasing-masing. I. Pendekatan pengalaman atau PPB. Pendekatan pengalaman berbahasa dalam bidang membaca dapat dibatasi sebagai pengajaran membaca dengan menggunakan wacana yang dikembangkan bersama-sama dengan anak-anak. Dalam PPB, guru merangsang anak-anak untuk berpikir tentang pengalaman masing-masing. Pendekatan PPB terbagi menjadi 3, yaitu langkah-langkah, keunggulan, dan terakhir kelemahan. Baik, terima kasih kepada pemateri Andrean Saputra, Anissa Normalini, dan Muhammad Taufik Saleh. Jadi, kesimpulan materi pendekatan pembelajaran bahasa adalah pendekatan pembelajaran bahasa dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Beberapa pendekatan dalam pembelajaran bahasa antara lain pendekatan tujuan, pendekatan tematik, pendekatan komunikatif, pendekatan struktural, pendekatan keterampilan proses, pendekatan integratif, pendekatan terpadu, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pengalaman berbahasa. Mungkin itu saja dari kami, kelompok 5. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.